Halo semua, kembali dengan Putra Reza di Project Review dan kali ini saya pengen ngomongin soal MIUI. Yes, kustomisasi OS yang dipakai di handphone Xiaomi dan Poco. Kebetulan saya sebulan terakhir ini lagi banyak banget nyobain handphone mereka. Kamu bisa lihat dari list video saya ya beberapa waktu terakhir. Lagi banyak banget nyobain handphone mereka. Udah mulai familiar dengan UI mereka dan setelah ngulik lebih dalam, ternyata saya menemukan beberapa fitur yang menarik sekali kayaknya kalau bisa dimaksimalin. Jadi semoga yang saya omongin ini bisa berguna karena saya tahu kan Mi fans biasanya pada sering ngulik ya, pada pinter-pinter gitu. Tapi buat yang belum tahu, semoga yang saya omongin ini bakal berguna dan kepake sehari-hari. Pertama, untuk sesuatu yang kelihatan trivial dulu dan jarang banget dimaksimalin adalah kalkulator. MIUI adalah salah satu yang menurut saya punya kalkulator dengan banyak sekali fitur tambahan. Oke, kalau pertama kali buka kalkulator, user pasti akan ketemu dengan tombol-tombol buat proses hitung-hitungan kayak gini. Ada opsi yang lebih kompleks juga dengan cara menekan tombol yang ada di pojok kiri bawah seperti yang sekarang. Ada sin, kostan, akar, dan lain-lainnya. Tapi, yang sebenarnya bikin menarik itu adalah tombol menu yang ada di tengah atas ini karena kalau ditekan akan memunculkan berbagai macam fungsi menarik. Ada untuk konversi suhu, ukuran, kecepatan, bisa ngitung diskon juga, yang mana ini guna banget kalau pas lagi belanja. Habis itu kalau kita geser ke tab sebelahnya, di sini tuh ada buat ngitung investasi, ada untuk konverter mata uang juga, bisa ngitung cicilan buat para sobat paylater, serta ada split bill. Berikutnya untuk yang kedua, ketiga, dan keempat ya, sekalian aja, ini tuh soal tampilan. Secara default, MIUI itu hadir dengan menyatakan 3 tombol navigasi di bagian bawah seperti ini. Nah, buat mereka yang pengen punya UI lebih clean ala-ala iOS iPhone gitu, yang ngandelin gesture swipe, di sini ada caranya. By the way, di sini saya cobainnya di handphone Redmi Note 10 Pro serta Poco X3 dan ternyata ada perbedaan tempat dari menu settingnya. Untuk handphone Xiaomi, cara masuknya itu adalah di menu setting, pilih home screen, lalu system navigation, dan pilih gestures. Sedangkan untuk handphone Poco, masuk ke setting juga, tapi bukan ke tab home screen, melainkan ke additional setting yang ini, pilih full screen display dan full screen gestures. Setelah nanti udah diaktifin, 3 tombol navigasi di bagian bawah ini bakal hilang dan digantiin sama gesture. Balik ke home screen itu bisa dengan swipe ke atas untuk back atau kembali dengan swipe ke arah dalam dari sisi kiri atau kanan layar, dan untuk recent apps atau buat pindah-pindah aplikasi itu bisa diaktifin dengan swipe ke atas tapi ditahan sebentar kayak gini. Jadi udah benar-benar mirip kan ya. Untuk bagian recent apps sendiri ini ternyata juga ada pilihan loh buat diubah. Letaknya sama, masih ada di tab home screen, lalu scroll ke bawah sampai ketemu arrange item in recents. Habis itu pilih deh mau horizontal atau vertikal. By the way, ini saya menemukannya hanya di handphone Xiaomi aja, sedangkan kalau di Poco itu saya nggak ketemu optionnya. Mungkin saya kelewat atau segala macam karena kan emang ada perbedaan setting. Jadi kalau kamu yang pakai Poco dan tahu cara melakukan hal yang sama, tulisin caranya pada kolom komentar di bawah. Lalu sekarang masih juga soal ganti tampilan, bagian panel notifikasi atau shortcut ini juga tersedia 2 pilihan yang bisa dipakai, baik di handphone Xiaomi maupun Poco. Pada menu setting, pilih tab Notification and Control Center yang ada di atasnya home screen, terus pilih Control Style yang ada kotaknya ini. Nah, tinggal pilih deh mau pakai yang standar bawaan atau mau diganti ke tampilan yang baru. Kalau saya pribadi sih sebenarnya suka yang baru ya karena gede-gede tombolnya dan gampang dipakai, tapi ya balik lagi ke preferensi masing-masing. Lanjut ke fitur 5, ini ada yang namanya Video Toolbox. Ini tuh guna banget buat kamu yang mungkin suka dengerin lagu di YouTube, nggak punya YouTube Premium tapi tetap pengen bisa dengerin saat layar dimatiin. Nah, ini dia kuncinya. Cara aktifinnya itu masuk ke menu setting, pilih special feature, dan pilih video toolbox. Setelah diaktifin, jangan lupa juga untuk diganti pengaturan video app-nya yang di paling bawah ini, dan pilih yang kamu mau. Paling guna sih sebenarnya buat di YouTube, tapi yang lain pun juga bisa. Tampilannya bakal kayak gini, semacam garis transparan ala sidebar yang mungkin bikin sebagian orang nggak sadar kehadirannya. Setelah di swipe, nantinya akan muncul beberapa opsi yang bisa dipakai. Seperti di sini ada screen recording, screenshot, bisa casting, ganti profile warna, serta buka floating window di app tertentu. Tapi seperti yang di awal saya sebutin, ada fitur yang tertulis di sini sebagai play video sound with screen off. Tinggal dipencet aja dan beres, layar bakal langsung mati, kekunci, tapi audionya jalan terus.
Dan untuk fitur yang seharusnya udah pada tahu alias yang terakhir, yaitu Game Turbo. Lokasi aktifinnya sama seperti toolbox tadi, malah sebenarnya ini nggak perlu diapa-apain lagi karena secara default emang udah nyala. Peletakannya juga mirip-mirip pas diaktifin ya, ada di pojok kiri layar dengan bentuk garis transparan. Buat opsi yang disediain, lagi-lagi di sini tuh nggak beda jauh dengan video toolbox, tapi dengan beberapa tambahan yang emang tujuannya untuk main game. Ada screenshot, bisa screen recording juga, bisa blok notifikasi, bisa ganti profil warna juga yang ini saya suka, dan yang terakhir juga bisa buat ganti suara ketika lagi multiplayer. Halo, saya Putu Reza di Project Review ngetes voice changer di MIUI. Halo, saya Putu Reza di Project Review ngetes voice changer di Halo, saya Putu Reza ngetes voice changer di MIUI. Halo, saya Putu Reza ngetes voice changer di MIUI. Jadi itu dia beberapa fitur yang saya temuin dari percobaan di handphone Xiaomi dan Poco. Ini saya menggunakan software paling nggak updatean terbaru ya. Semua udah saya update paling mentok yang paling baru. Jadi kalau kamu pakai handphone yang sama dengan versi software yang sama, harusnya sih opsi-opsi yang saya tampilin di sini bisa kamu pakai juga. Jadi apakah kamu udah tahu fitur-fitur ini? Mana yang udah kamu tahu, mana yang kamu belum tahu? Bisa tulis aja pada kolom komentar di bawah. Untuk sekarang kayaknya segitu aja dulu untuk ngomongin MIUI-nya. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putu Reza pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu dan seperti biasa, have a nice day.